Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dari Prodi Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang event yang saya ingin laksanakan, yaitu event pameran musik. Nah, tapi perlu kita ketahui bersama, ada beberapa tahapan dalam melaksanakan event tersebut. Yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua tahap persiapan, dan yang ketiga tahap pelaksanaan. Dan di sini kita akan membahas satu persatu dari beberapa tahapan tersebut. Untuk yang pertama, tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan kita harus menyusun kepanitiaan. Guna dari menyusun kepanitiaan adalah karena suatu event pastilah memerlukan sistem pengorganisasian yang baik. Maka dari itu kita perlu memilih siapa ketua panitia, sekretaris, bendahara, dan membentuk berbagai divisi-divisi yang kita perlukan. Setelah menyusun kepanitiaan, kita menentukan tema pameran. Nah, tema merupakan gagasan pokok yang menjiwai seluruh kegiatan dan proses kreasi dalam sebuah pameran. Dan tema yang saya ambil adalah musik tradisional Nusantara. Setelah itu kita menentukan jenis pameran. Jenis pameran yang dimaksud adalah pameran tunggal atau pameran kolektif, atau pameran satu jenis karya atau bermacam karya seni rupa. Nah, jenis pameran di sini adalah pameran alat musik tradisional Nusantara. Setelah itu kita menentukan tujuan pameran. Adapun tujuan pameran yang saya buat adalah untuk memperkenalkan kembali alat-alat musik tradisional yang ada di seluruh Nusantara Indonesia. Setelah itu kita menentukan sasaran pameran. Adapun sasarannya adalah kalangan masyarakat dan terkhusus kepada kalangan anak muda sekarang. Karena kenapa? Kita ketahui bersama, ditakutkan bahwa anak-anak muda sekarang itu melupakan alat musik tradisional Nusantara. Maka dari itu kita membuat event ini untuk memperkenalkan kembali alat musik tradisional Nusantara kepada kalangan-kalangan anak muda sekarang. Nah, setelah itu kita menentukan tanggal dan tempat pelaksanaan pameran. Nah, tanggal pelaksanaannya adalah tanggal 29 Desember sampai dengan 31 Desember 2020. Kenapa saya ambil tanggal itu? Di samping kita mengadakan pameran, kita juga sekaligus merayakan perayaan Tahun Baru 2021 agar pelaksanaan pameran ini lebih meriah lagi. Nah, setelah kita menentukan tanggal, kita menentukan tempat. Adapun tempat yang saya ingin laksanakan pameran ini adalah alun-alun Polewali Mandar. Kenapa saya pilih itu? Karena letaknya yang sangat strategis dan cocok untuk membuat pelaksanaan pameran ini berjalan dengan baik, serta tempatnya yang nyaman untuk bagi para masyarakat setempat. Nah, setelah itu kita menyusun proposal. Guna dari menyusun proposal ini sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pameran. Selain itu, proposal juga dapat digunakan untuk sponsor dana, sehingga dapat membantu kelancaran penyelenggaraan pameran. Selanjutnya kita beralih ke tahap kedua, yaitu tahap persiapan. Yang pertama di tahap persiapan adalah mengumpulkan karya seni yang akan dipamerkan. Nah, di sini kita akan mengumpulkan berbagai macam alat-alat musik tradisional yang ada di seluruh Nusantara untuk nantinya akan dipamerkan di event pameran ini. Setelah itu kita menyeleksi karya yang akan dipamerkan. Nah, adapun tujuan dari menyeleksi karya tersebut
agar yang nantinya kita akan pamerkan nanti itu semua yang terbaik menurut hasil seleksi. Dan yang ketiga, mempromosikan kegiatan. Nah, di sini kita menggunakan media sosial untuk promosi kegiatan pameran ini dengan mengandalkan Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Dan juga kita akan memasang beberapa baliho di sudut-sudut jalanan untuk mempermudah lagi promosi dari event ini. Dan yang keempat, mempersiapkan tempat dan ruang pameran beserta seluruh perlengkapannya. Nah, di sini kita akan men-set up alun-alun Polewali Mandar sebagaimana dengan konsep layout kita. Nah, dan ini adalah gambar dari layout yang nantinya pameran ini yang akan kita laksanakan. Bisa kita lihat sendiri. Nah, setelah itu kita mempersiapkan menata ruang pameran serta karya-karya akan dipamerkan. Nah, di sini kita akan menatanya mulai dari booth yang akan kita pasangkan dan juga karya-karya yang akan kita pamerkan. Tujuannya agar penataannya itu baik dan juga menarik dipandang oleh mata. Itulah tadi tahap yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke tahap yang terakhir, terlebih dahulu kita harus mengecek kembali apakah semuanya sudah beres. Jika sudah beres, maka barulah kita menuju ke tahap pelaksanaan. Nah, di tahap yang terakhir ini, sedikit saya akan ingin menjelaskan tentang gambaran dari pameran yang saya ingin laksanakan ini. Jadi gambarannya seperti ini. Nantinya, di alun-alun Polewali Mandar saya akan memasang beberapa booth dan tenan yang akan diisi oleh komunitas-komunitas pecinta musik atau sanggar seni musik yang ada di Polewali Mandar. Dan juga kita akan menyediakan panggung karena nantinya kita akan mengundang beberapa band-band lokal yang ada di Polewali Mandar, dan juga ada satu penampilan yang dimana ini adalah kolaborasi antara seluruh alat musik yang ada di Nusantara, dan ini akan dilaksanakan pada malam puncak perayaan tahun baru 2021. Itulah tadi sedikit gambaran tentang event pameran yang saya ingin laksanakan. Adapun biaya anggaran totalnya berkisar sekitar 53 juta setelah saya menghitungnya. Dan untuk tahapan selanjutnya setelah pelaksanaan ini, pastilah kita akan mengadakan tahap evaluasi atau laporan pertanggungjawaban sebagai pengevaluasian dari event ini. Apakah apa-apa saja yang mau kita perbaiki untuk kedepannya dan pertahankan untuk kedepannya, sehingga ketika kita melaksanakan kedepannya kembali, maka kita dapat memperbaiki atau meminimalisir kejadian-kejadian atau kesalahan di event tahun lalu. Jadi mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.